إلا الله لا إله 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 إلا الله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji serta syukur kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat kudrah dan iradahnya, pada malam hari ini kita dilimpahkan begitu banyak nikmat serta rahmatnya. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga walaupun dalam keadaan cuaca yang kurang bersahabat, kita masih lagi dihadirkan oleh Allah di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kajian tauhid tasawuf untuk lebih mempertebal dan memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berubudiyah kepada Allah dalam bentuk zikrullah, yaitu zikir ratib siribet. Selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan kepada kita iman, Islam dan ihsan, sehingga pada hari ini kita masih lagi merasakan nikmatnya bertuhan, nikmatnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta dan sang penguasa apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit, baik di awal maupun sampai di akhir. Selanjutnya takzim salam kemuliaan kepada ayah anda rohani kita Abuya. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, panjang umur, kekuatan, keteguhan hati beliau dalam memperjuangkan ajaran tauhid tasawuf, suatu ajaran yang hak yang harus disampaikan kepada segenap umat, karena inilah dasar pokok daripada agama Allah yang selama ini terlupakan oleh umat, maka diangkat kembali oleh Abuya. Mudah-mudahan Abuya beserta keluarga besarnya dan kita pada muridnya dimanapun berada, satu semangat, satu iradah dengan Abuya untuk dapat memperjuangkan ajaran ini dimanapun kita berada. Penghormatan kepada tuan-tuan guru, Tuan Hadi Saputra, Syekh Mirja, orang tua kita, Duha Abdi, kemudian Tua Khadam Posko, kemudian kepada seluruh hadirin, para jamaah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Kota Batam, Kepulauan Riau, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana biasa, setiap malam Jumat kita istiqomah menghidupkan kegiatan-kegiatan kita
khususnya yang ada di posko ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita hadir kembali dengan satu makalah. Walaupun makalah ini keluar 2019 oleh Abuya, namun tidak ada salahnya kita untuk mengulang kaji mengenai apa yang beliau sampaikan kepada kita. Sebagaimana kita maklumkan bahwa makalah yang satu lembar ini yang oleh orang akademisi gak disebut dengan makalah. Kalau bagi akademisi, orang-orang yang ada di kampus yang sering membuat makalah, makalahnya berlembar-lembar, berhalaman-halaman, itu dibilang makalah. Tapi dengan Abuya tampilnya satu halaman. Namun yakin dan percaya bahwa makalah ini disadur oleh Abuya dari berbagai kitab, ya, dari berbagai kitab yang oleh kita kalau kita membaca beberapa kitab itu memakan waktu dan tenaga untuk dapat memahaminya. Namun dengan kearifan dan kemuliaan oleh Abuya, karena Abuya paham bagaimana kondisi murid-muridnya yang memiliki tingkatan yang bermacam-macam, ada yang awam, ada yang memang lulusan dari pondok pesantren, sehingga dengan satu lembar ini kita mudah memahaminya. Walaupun sesungguhnya yang paling memahami daripada makalah ini adalah Abuya sendiri. Namun dengan satu lembar ini kita diajak untuk mendekati paham apa yang beliau sampaikan. Inilah makalah Abuya, berbeda dengan makalah-makalah pada umumnya. Satu lembar tapi maknanya begitu luas, begitu panjang, dan kita sendiri kalau menulis kembali ini, mensyarahnya mungkin butuh waktu dan butuh banyak kertas untuk dapat menulis ulang. Ya, tapi oleh Abuya hanya intisari, tapi tujuan daripada penyampaian daripada Abuya dapat termaktub di dalam satu makalah ini. Ini yang patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada ayahanda rohani kita. Walaupun beliau jauh, tapi dengan membaca makalah serasa kita berhadapan dengan beliau. Ya, kalau kita membaca makalah, maka kita memandang ya cahaya kebagusan daripada ayahanda rohani kita. Jadi hadirkan Abuya pada saat kita membaca makalah ini, sehingga mudah-mudahan segala limpah hal cahaya kemuliaan beliau dapat juga tercurah kepada kita, para muridnya, walaupun secara zahir kita tidak bertatap wajah, namun secara batiniah kita merasa dekat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun judul makalah Abuya kita pada malam hari ini adalah problema Islam atau umat Islam. Ini sebenarnya sesuatu yang sudah cukup lama di dalam kehidupan kita beragama, baik yang ada di Batam ataupun dimanapun berada, bahwa pada umumnya kita sebagai orang Islam ini memang beragama, namun rasa beragama itu yang hilang di dalam batin kita masing-masing. Orang beragama, sebenarnya orang Islam ini adalah agama yang lurus dan agama yang patut tunduk. Namun kita masih lagi melakukan pembangkangan ya terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya ada aturan Allah, aturan yang
disampaikan oleh Rasulnya kepada kita, tapi kita masih juga sering melanggarnya. Ini menandakan bahwa nilai-nilai agama itu adalah rapuh di dalam batin kita. Orang merasa bertuhan, mengaku bertuhan, tapi tidak merasa bertuhan, sehingga kemaksiatan itu dengan mudah dan gampang kita lakukan. Kenapa? Fondasi daripada agama daripada kita itu adalah rapuh dan mungkin sama sekali tidak ada fondasinya. Jadi Islam kita ini Islam ikut-ikutan. Kebetulan orang tua kita Islam, maka kita Islam. Ini pola beragama yang seperti ini yang perlu kita perbaiki, ya. Jadi Islam itu betul-betul harus mengakar di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, harus betul-betul berakar, harus memiliki akar tunjang. Kalau ayahanda kita sampaikan, akar tunjang, akar yang memberi kekuatan kepada batang tumbuhnya satu pohon. Jadi kalau pohon tidak memiliki akar tunjang akan mudah tercabut. Agama yang tidak memiliki fondasi akidah, kondisi keimanan, ini mudah terombang-ambing. Dengan sedikit isu saja kita lari daripada keimanan kita kepada Allah. Pada hari ini kita dihadapkan dengan fenomena yang sangat mendunia, yaitu masalah pandemi penyakit corona yang merajalela dan melanda seluruh umat di muka bumi. Ini adalah dajjal yang nyata. Ini adalah tipuan dajjal yang nyata kepada kita. Kita digiring pada hari ini kepada satu ketentuan-ketentuan yang secara konfigurasi itu diatur, sehingga manusia harus patuh dan taat kepada aturan yang mereka sudah ciptakan. Kalau kita tidak memiliki fondasi agama yang kuat, maka kita akan terombang-ambing dan akan menghadapi hidup yang penuh dengan keputusasaan. Hari ini ada isu barang siapa yang tidak mengikuti vaksinasi, maka ini nggak dianggap sebagai warga negara. Itu nyatanya seperti itu. Barang siapa yang tidak mengikuti vaksinasi tidak dianggap. Artinya segala urusan administrasi kenegaraan, kependudukan, buat KTP, buat SIM, itu akan terhalang. Begitu juga urusan kita dengan perbankan, itu akan terganggu apabila tidak mengikuti vaksinasi. Nah, ini pemasangan, ini dajjal yang nyata, dajjal yang digambarkan oleh Rasulullah. Barang siapa yang tidak patuh kepada dia, maka kita akan binasa. Ini adalah ujian iman kita pada hari ini, yang khususnya bagi kita umat Islam. Berpegang teguh kemanakah kita? Berpegang teguh kepada konfigurasi itu atau berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sesungguhnya kebenaran Allah itu yang paling nyata, kebenaran Allah itu yang paling mutlak dan paling kekal. Kalau itu kita imani, insya Allah tidak ada corona itu, tidak ada konfigurasi itu. Mari sama-sama kita perkuat kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi kita terombang-ambing yang menyebabkan kita terjerumus kepada kesyirikan. Kesyirikan yang disampaikan oleh Abu Ya. Kalau kesyirikan corona ini nampaknya dijadikan syirik yang akbar, syirik yang nyata. Bergantung kita kepada vaksin itu. Seolah-olah tanpa vaksin itu maka kehidupan kita akan terganggu. Hanya vaksin itu yang menyelamatkan kita. Ini yang terjadi. Ini digiring umat
ya, untuk mengarah kepada keyakinan seperti itu. Dan ini adalah sangat mengganggu akidah kita, sangat mengganggu keimanan kita. Ini tokoh-tokoh agama digiring ke situ. Kalau pemerintah apalagi, mereka itu lebih takut kepada atasannya daripada menunjukkan ketakutannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini realita sehari-hari di dalam lingkungan kita. Mungkin hari-hari ke depan masalah ini akan lebih intens dan masalah ini akan lebih kuat, ya, mendera kita. Ini bukti bahwa kesyirikan itu kalau kita tidak memperkuat dasar fondasi akidah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan sangat mudah digiring. Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf melalui ayahanda kita, abuya kita, mengingatkan kita untuk berpegang teguh kepada Allah dan kepada Rasulnya, memperkuat akidah kita, memperkuat iman kita agar tidak mudah terombang-ambing. Ini yang akbar, yang nyata, ya, yang jali. Kalau yang kahfi, syirik yang tersembunyi, ini diri kita yang bisa merasakan, menjawab. Apakah kita termasuk orang-orang yang mentuhankan diri, mengaku diri lebih hebat, padahal tidak ada hebat. Hebat itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menunjukkan hebat-hebatnya Fir'aun. Allah telah menunjukkan hebatnya Namrud. Tapi itu semuanya ditenggelamkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita memfir'unkan diri, merasa kalau tidak ada aku, segala sesuatu tidak akan terjadi. Padahal itu ada semuanya kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun jangan sampai muncul di dalam hati. Kita kadang-kadang mudah-mudah terjerumus dalam syirik khafi. Dalam lingkungan kecil, kita menganggap diri kita lah yang membesarkan anak-anak kita, yang memberi makan anak kita. Diri kita lah yang melindungi keluarga kita, istri kita. Padahal itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang memberi dia makan, termasuk kepada diri kita sendiri. Ya, ini jangan sampai terjerumus. Orang mengaku lebih hebat dengan kemampuan ilmunya, merasa sudah ustaz, sudah ulama, sudah membaca banyak buku, sehingga membenarkan diri sendiri, menutup diri terhadap kebenaran-kebenaran yang hakiki. Sudah profesor, sudah doktor, sudah insinyur, sudah sarjana ekonomi, ya, sudah merasa hebat. Ini adalah bentuk-bentuk syirik khafi yang sering menghantam diri kita tanpa kita sadari. Ini tidak boleh ada di dalam jamaah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf. Abuya selalu mengajak kita untuk tidak ada yang wujud selain daripada wujud Allah. Tidak bergantung kepada segala sesuatu. Tidak terkerling hati kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara jali maupun secara khafi. Ini mungkin sedikit yang dapat kami syarah dari makalah abuya kita pada malam hari ini. Kalaupun benar ini dari abuya semua, kalaupun salah, ini adalah kekurangan kami, kejahilan kami dalam memahami ilmu apa yang disampaikan oleh ayahanda kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.